Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari rahasia bunga mawar. Kenapa bunganya bisa harum? Mawar, yang sering dijuluki sebagai ratu bunga, telah memikat peradaban manusia selama ribuan tahun. Tidak hanya karena keindahan visualnya, tetapi juga karena aromanya yang khas dan memabukkan. Dari taman-taman kuno di Persia hingga kebun modern di seluruh dunia, mawar menjadi simbol cinta, keindahan, dan kesempurnaan. Proses ini dimulai dari jalur metabolisme primer, di mana tanaman menghasilkan gula melalui fotosintesis. Sebagian dari gula ini kemudian dialihkan ke jalur metabolisme sekunder, yang bertanggung jawab untuk memproduksi berbagai senyawa yang tidak esensial untuk pertumbuhan dasar tanaman, termasuk senyawa aromatik Rosea damascena atau mawar damask yang banyak dibudidayakan di Bulgaria dan Turki untuk industri minyak esensial. Memiliki aroma klasik yang kuat dengan sentuhan madu dan rempah. Rosa centifolia atau mawar kubis dari Prancis Selatan memiliki aroma yang lebih lembut dan manis dengan nuansa jeruk. Proses ini dimulai dengan pengumpulan kelopak mawar segar di pagi hari, saat kandungan minyaknya berada pada level optimal. Kelopak-kelopak ini kemudian dimasukkan ke dalam alat distilasi besar yang berisi air. Dalam industri parfum, mawar dianggap sebagai salah satu bahan paling berharga dan serbaguna. Digunakan dalam berbagai jenis wewangian dari yang feminin hingga maskulin. Minyak mawar murni sangat mahal, dengan harga mencapai ribuan dolar per kilogram, menjadikannya salah satu minyak esensial termahal di dunia. Selain parfum, aroma mawar juga digunakan secara luas dalam produk perawatan kulit dan kosmetik karena sifat anti-inflamasinya yang menenangkan. Dalam aromaterapi, minyak mawar dikenal memiliki efek penyeimbang, meredakan stres, dan membantu mengatasi depresi. Kultur kuliner di berbagai negara seperti India, Turki, dan Iran telah lama menggunakan air mawar untuk memberikan aroma pada hidangan manis dan minuman. Bahkan dalam pengobatan tradisional seperti Ayurveda dan pengobatan herbal China, mawar digunakan untuk mengobati berbagai kondisi dari sakit kepala hingga masalah pencernaan. Para ilmuwan modern juga terus menyelidiki manfaat potensial dari berbagai komponen dalam aroma mawar. Penelitian telah menunjukkan bahwa senyawa seperti citronellol memiliki sifat anti jamur dan antibakteri, sementara 2-feniletanol memiliki sifat antioksidan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa menghirup aroma mawar dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Menggarisbawahi potensi terapi dari keharuman ini, ketika air dipanaskan, uap yang terbentuk melewati lapisan kelopak mawar membawa serta molekul-molekul minyak atsiri yang volatil. Di dalam setiap kelopak mawar yang lembut dan indah, terdapat sebuah laboratorium biokimia canggih yang menghasilkan simfoni aromatik yang begitu kompleks, sehingga bahkan teknologi modern masih kesulitan untuk menirunya secara sempurna. Aroma ini bukan sekadar pengalaman estetik bagi manusia, melainkan strategi kelangsungan hidup yang vital bagi tanaman. Sebuah bahasa kimiawi yang telah disempurnakan oleh seleksi alam selama berabad-abad. Dari geraniol yang manis hingga 2-feniletanol yang dalam, dari monoterpen yang ringan hingga norisoprenoida yang menggoda. Setiap molekul memainkan bagiannya dalam orkestra wewangian yang telah memikat manusia sepanjang sejarah. Saat kemajuan dalam genomik dan proteomik tanaman terus berlanjut, kita mulai mengungkap lapisan-lapisan kompleksitas baru dalam proses biosintesis aroma ini, membuka peluang untuk aplikasi di bidang parfum, pertanian, dan bahkan pengobatan. Jadi, lain kali ketika Anda menghirup aroma mawar yang memesona, ingatlah bahwa Anda tidak hanya menikmati sebuah wewangian yang menyenangkan, Anda sedang menyaksikan bukti dari keajaiban evolusi. Sebuah masterpiece biokimia yang tersembunyi di balik keindahan sang ratu bunga. Uap yang kaya aroma ini kemudian didinginkan dalam kondensor, menghasilkan cairan yang terdiri dari 2 lapisan, air dan minyak. Karena minyak mawar lebih ringan daripada air, ia akan mengapung di atas permukaan dan dapat dipisahkan. Produk akhir dari proses ini disebut rose otto atau minyak mawar sejati.
Prosesnya amat padat karya dan membutuhkan jumlah bahan baku yang sangat besar. Dibutuhkan sekitar 4.000 kg kelopak mawar untuk menghasilkan hanya 1 kg minyak mawar murni. Di Bulgaria, salah satu produsen minyak mawar terbesar di dunia, panen mawar dilakukan selama periode singkat sekitar 3-4 minggu di akhir musim semi. Ketika bunga mencapai kualitas optimal, para pemetik harus bekerja dengan cepat di pagi hari sebelum matahari terbit untuk memastikan kandungan minyak tetap tinggi. Air sisa dari proses distilasi yang masih mengandung sejumlah senyawa aromatik yang larut dalam air disebut air mawar dan juga digunakan dalam produk kecantikan dan kuliner. Sementara itu, Rosati Scented China memiliki aroma yang mengingatkan pada teh yang menjadi kontributor genetik penting dalam pengembangan varietas mawar modern. Ekstraksi pelarut adalah metode yang lebih modern di mana kelopak mawar direndam dalam pelarut organik seperti heksana atau etanol. Pelarut ini melarutkan minyak dan komponen aromatik lainnya. Kemudian diuapkan untuk meninggalkan zat kental yang disebut konkrit. Konkrit ini kemudian dicuci dengan alkohol untuk memisahkan lilin tanaman dan pigmen, menghasilkan konsentrat aroma murni yang disebut absolute. Rose Absolute memiliki aroma yang lebih dekat dengan bunga segar. Karena metode ini mampu menangkap senyawa yang lebih berat yang tidak dapat diekstrak melalui distilasi uap. Metode lain yang lebih baru adalah ekstraksi CO2 superkritis, di mana karbon dioksida di bawah tekanan tinggi bertindak sebagai pelarut, menghasilkan ekstrak yang sangat murni tanpa residu pelarut. Metode yang lebih tradisional seperti infusage di mana kelopak bunga ditaruh pada lapisan lemak hewan untuk menyerap minyak esensialnya sekarang jarang digunakan karena proses yang sangat padat karya. Setiap metode ekstraksi menghasilkan profil aroma yang sedikit berbeda karena setiap teknik memiliki selektivitas berbeda terhadap berbagai senyawa dalam aroma mawar. Karena itulah minyak mawar dari sumber dan metode ekstraksi yang berbeda memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda pula. Melalui persilangan selektif, para pemulia tanaman telah menciptakan spektrum aroma yang luar biasa beragam. Beberapa varietas seperti Mr. Lincoln memiliki aroma damask yang kuat dan klasik. Sementara Gertrude Jekyll dikenal dengan aroma buah leci yang eksotis. Varietas Fragrant Cloud menampilkan aroma rampayan kompleks. Dan Manstead Wood menawarkan aroma anggur merah yang unik dengan sentuhan blackberry. Ada pula varietas seperti Jude the Obscure dengan aroma seperti campuran buah persik dan anggur. Atau Lady Emma Hamilton dengan kombinasi aroma mangga, jeruk, dan raspberry. Keragaman ini tidak hanya memperkaya pengalaman estetika bagi para penggemar mawar, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas jalur metabolit sekunder pada tanaman dan potensial genetiknya untuk dimanipulasi melalui pemuliaan selektif. Ada dua jalur utama yang terlibat dalam produksi aroma mawar. Jalur asam sikimat yang menghasilkan senyawa aromatik berbasis fenil seperti 2-feniletanol, dan jalur mefalonat yang menghasilkan terpenoid seperti geraniol dan citronellol. Fungsi utama keharuman mawar adalah sebagai alat komunikasi ekologis, terutama untuk menarik polinator atau penyerbuk. Serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang memiliki reseptor penciuman yang sangat sensitif terhadap senyawa volatil yang dipancarkan oleh bunga. Aroma ini berfungsi sebagai penanda jarak jauh, memberitahu polinator potensial tentang keberadaan sumber nektar dan serbuk sari. Bahkan, setiap profil aroma yang unik dapat menarik jenis polinator tertentu, menciptakan spesialisasi dalam hubungan tanaman penyerbu. Selain menarik penyerbu, beberapa senyawa volatil dalam aroma mawar juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Misalnya, geraniol dan citronellol memiliki sifat anti jamur dan antibakteri, melindungi bunga dari serangan patogen. Senyawa lain seperti farnesol memiliki efek penolak terhadap beberapa jenis serangga herbivora, mencegah mereka memakan bagian-bagian berharga dari tanaman. Dengan demikian, aroma mawar adalah adaptasi evolusioner yang brilian. Ia secara simultan memikat teman dan mengusir musuh, memaksimalkan peluang keberhasilan reproduksi,
dan kelangsungan hidup spesies. Sel-sel mawar memiliki organela khusus yang disebut plastid yang berperan penting dalam biosintesis terpenoid. Enzim kunci seperti RANAT1 telah diidentifikasi sebagai pengatur utama produksi graniol pada mawar. Penelitian genetika modern menunjukkan bahwa ekspresi gen RANAT1 secara langsung berkorelasi dengan intensitas aroma pada berbagai varietas mawar. Proses produksi aroma ini sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan bahkan tahap mekarnya bunga. Saat bunga mekar sempurna, produksi aroma mencapai puncaknya, yang kemudian menurun secara bertahap seiring dengan penuaan bunga atau setelah proses penyerbukan berhasil terjadi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, dari mana asal keharuman yang begitu kompleks ini? Meskipun penelitian telah mengidentifikasi lebih dari 400 senyawa dalam aroma mawar, hanya sekitar 20 senyawa yang memberikan kontribusi signifikan terhadap profil aroma khasnya. Senyawa-senyawa utama ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Monoterpen alkohol seperti geraniol, citronellol, dan nerol yang memberikan aroma bunga yang manis dan segar. Senyawa aromatis yang memberikan aroma bunga yang lebih dalam dan pedas seperti hyacinth. Dan senyawa norisoprenoida yang memberikan nuansa beraroma buah dan kayu. Komposisi dan konsentrasi relatif dari senyawa. Senyawa ini bervariasi antar varietas mawar, menciptakan sidik jari aroma yang unik. Senyawa geraniol dan citronellol biasanya mendominasi, berkontribusi sebesar 60-70 dari total aroma mawar. 2-phenylethanol, yang sering disebut alkohol mawar, memberikan kontribusi sekitar 15-20. Menariknya, beberapa senyawa seperti J-damascenone hadir dalam konsentrasi yang sangat kecil, namun memiliki ambang deteksi bau yang sangat rendah bagi hidung manusia, sehingga tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap keseluruhan profil aroma. Kompleksitas inilah yang membuat aroma mawar sulit ditiru secara sempurna oleh parfum sintetis. Apa rahasia biologis dan kimiawi yang tersembunyi di dalam setiap helai kelopaknya? Keharuman mawar bukanlah sekadar parfum alami yang menyenangkan indera penciuman kita. Ini adalah hasil dari proses evolusi yang sangat canggih. Sebuah bahasa kimia yang digunakan oleh tanaman untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Aroma ini merupakan produk dari pabrik biokimia mini yang bekerja tanpa henti di dalam sel-sel tanaman, menghasilkan ratusan senyawa volatile yang berbeda. Melalui pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas misteri di balik aroma memesona yang telah menawan hati kita sejak zaman dahulu kala. Jika kita melihat sejarah budidaya mawar, kita akan menemukan bahwa meskipun keindahan visual selalu menjadi daya tarik utamanya, keharuman menjadi faktor penting dalam pemilihan varietas untuk dibudidayakan. Mawar liar asli memiliki 5 kelopak dan aroma yang sederhana, namun manis. Sementara varietas modern hasil persilangan bisa memiliki ratusan kelopak dengan profil aroma yang jauh lebih kompleks. Menariknya, beberapa mawar modern justru kehilangan aromanya karena proses pemuliaan yang lebih mementingkan tampilan visual, ketahanan terhadap penyakit, atau masa mekar yang lebih panjang. Ini menunjukkan bahwa produksi aroma membutuhkan energi metabolik yang signifikan dari tanaman. Menurut penelitian, mawar menghabiskan sekitar 3-5 dari total energi metabolismenya hanya untuk memproduksi senyawa aromatik. Investasi energi yang besar ini tentunya harus memiliki nilai evolusioner yang sepadan. Keharuman mawar paling kuat tercium pada pagi hari ketika suhu udara masih sejuk dan kelembapan tinggi, kondisi yang memperlambat penguapan senyawa volatile. Hal ini bukan kebetulan, melainkan adaptasi cerdas untuk memaksimalkan daya tarik mawar terhadap penyerbuk yang aktif di pagi hari, seperti lebah dan kupu-kupu, serta untuk menghemat energi pada siang hari ketika suhu tinggi akan membuat senyawa volatil cepat menguap. Aroma mawar yang kita nikmati adalah hasil dari proses biokimia yang rumit di dalam sel-sel kelopak bunga.
terutama pada lapisan epidermis. Keharuman mawar bukan berasal dari satu senyawa tunggal, melainkan kombinasi kompleks dari ratusan senyawa organik volatile. Variasi aroma di antara berbagai jenis mawar sangatlah beragam dan menarik untuk dipelajari. Dari perspektif evolusi, produksi aroma yang membutuhkan banyak energi ini harus memiliki keuntungan adaptif yang signifikan bagi tanaman. Manusia telah mengembangkan berbagai teknik untuk mengekstrak dan mengawetkan aroma mawar yang berharga. Metode tertua dan paling tradisional adalah distilasi uap atau penyulingan. Selain distilasi uap, ada beberapa metode ekstraksi lain yang digunakan untuk menangkap aroma mawar, masing-masing dengan kelebihan dan karakteristik sendiri. Keharuman mawar telah memainkan peran penting dalam budaya dan industri manusia selama berabad-abad. Rahasia keharuman bunga mawar pada akhirnya adalah perpaduan antara keajaiban alam dan evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.